pagi, saudara-saudara yang baik hati, kita ketemu kembali. Kita rindu mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hingga pagi hari ini. Kami telah bangun dengan napas kehidupan baru. Terima kasih Tuhan, kami akan beraktivitas, tetapi kami rindu sebelumnya mendengarkan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berkati acara kami ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang baik hati, marilah kita dengarkan renungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 24 Juni 2025. Nats untuk hari ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 29. Demikian dikatakan di sana. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Torang ni ari nai di ida si Yohanes ma Yesus rotusi jadi di dogma. Odo biru-biru ni de bata nama morsan dosa ni portibion. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang anak domba Allah. Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus dengan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kitab suci terutama perjanjian lama sangat sering menyebut anak domba. Dalam perjanjian lama Allah mensyaratkan kurban anak domba yang tak bercela sebagai korban penebusan dosa. Kitab Kejadian juga mencatat bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir melalui kurban anak domba. Yesus sebagai anak domba Allah telah menjadi kurban tebusan dosa dan maut untuk umat manusia. Kurban Yesus merupakan penggenapan janji Allah dan nubuat para nabi yang sudah dinanti-nantikan selama ribuan tahun. Kurban Kristus mengakhiri kurban anak domba perjanjian lama yang berkali-kali dipersembahkan, karena hanya kurban Kristuslah yang sesungguhnya dapat menghapuskan dosa kita umat manusia. Kurban Yesus yang memberikan kepada kita hidupnya sendiri, menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Di sini kita sejatinya menyadari betapa mulia dan berharganya hidup kita dan dunia ini di hadapan Tuhan. Ia sungguh mengasihi kita dan dunia ini. Kasih-Nya melampaui segalanya. Dia tidak memberikan kita materi semata, tetapi dirinya sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang rela menderita sengsara di bawah kayu salib. Sungguh mengagumkan pewartaan Injil Yohanes yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yohanes pasal 3 ayat 16. Pewartaan tentang anak domba Allah ini menjadi peneguhan bagi kita, tetapi juga sekaligus tantangan yang terus menuntut kedewasaan dalam iman kita. Kita diminta untuk terus-menerus memperbaharui diri, sehingga dapat berdiri sebagai pribadi yang telah mengalami penebusan berharga dari Tuhan. Mari kita selalu bersyukur atas penebusan mulia yang telah kita terima dari kurban suci, yaitu Yesus Kristus. Pada saat yang sama, mari kita juga berjuang untuk terus mengalahkan keinginan untuk berbuat dosa. Semakin kita tekun mengusahakan hidup suci, semakin besar juga godaan dosa menghampiri kita.
Sejatinya kita harus bersyukur boleh menyambut tubuh Yesus yang adalah anak domba Allah itu. Ia berkenan berdiam di dalam lubuk hati kita yang barangkali tidak selalu dalam keadaan yang layak keadaan diri kita. Ada dua unsur penting dalam Alkitab Ibrani dan kehidupan beragama orang Yahudi. Yang pertama, Yesus ibarat anak domba Paskah yang disembelih untuk menyelamatkan umat Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus dihubungkan dengan sosok hamba Tuhan yang menanggung dosa banyak orang dan ibarat anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Yesus sebagai anak domba Allah, sebagai domba Paskah memiliki makna adalah simbol pembebasan. Pembebasan sebagai karya Allah kepada bangsa-bangsa yang terpilih. Yang kedua, anak domba Allah adalah alat atau sarana pembebasan itu, yaitu darah anak domba yang harus mati untuk keselamatan seluruh bangsa. Menafsirkan bahwa anak domba adalah simbol dari kemurnian tanpa cacat. Anak domba merujuk kepada keadaan Yesus Kristus yang tanpa cacat, murni, menjadi juru selamat yang kudus bagi umatnya yang tercemar ini. Lihatlah anak domba Allah, inilah seruan keselamatan yang begitu agung. Lihatlah kepada Dia yang mengambil dosa-dosa kita demi memurnikan kita. Saudara-saudara, Dia datang untuk menyelamatkan umatnya di dalam dunia. Dia datang untuk menghapus dosa manusia. Kemurniannya, kekudusannya, keadaannya yang tanpa cacat membuat Dia menjadi satu-satunya yang sanggup menjadi penebus bagi dunia ini. Inilah pertama kalinya Yohanes Pembaptis mengumumkan Sang Mesias itu kepada orang banyak. Inilah Mesiasmu. Inilah yang kumaksudkan di dalam khotbah dan seluruh pelayananku. Yohanes hidup untuk melayani Sang Mesias dengan cara mendahulu dia melayani Israel. Dan sekarang Yesus Kristus datang untuk memulai pelayanannya. Tetapi Yohanes tahu bahwa Yesus Kristus tidak datang untuk menjadi muridnya. Yesus Kristus datang untuk memulai pelayanannya. Dan sekarang Yohanes Pembaptis bisa menyingkir dan memberikan jalan untuk Mesias dan memanggil umatnya. Ketika Yesus Kristus menjumpai Yohanes Pembaptis, orang banyak hanya melihat sebagaikan seorang pemuda yang sederhana berjalan untuk dibaptis oleh Yohanes. Satu di antara begitu banyak orang pemuda-pemuda lainnya. Yohanes melihat dia yang akan menggenapi janji Tuhan bagi Israel. Yohanes melihat apa yang surga lihat, sedangkan semua orang banyak hanya melihat apa yang dunia lihat. Yohanes melihat apa yang surga lihat, sedangkan semua orang hanya melihat bagaikan kehidupan seperti biasanya. Dunia melihat pakaian yang indah. Surga melihat siapa yang diurapi oleh Roh Kudus. Dunia melihat berapa banyak kuasa seseorang. Surga melihat berapa banyak berserah diri seseorang itu kepada Tuhan. Dunia melihat berapa kuat seseorang. Tetapi surga melihat berapa kuat roh menyertai orang tersebut. Dunia melihat berapa sanggup seseorang membela dirinya. Surga melihat berapa sabar dan lemah lembutnya seseorang untuk dapat mengampuni. Dunia melihat seseorang dari Nazaret yang hina. Surga melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes melihat apa yang surga lihat dan dia harus mengabarkan apa yang dia lihat itu. Itulah sebabnya Yohanes berseru, anak domba Allah yang menghapus dosa umat manusia di dunia. Yohanes melanjutkan dengan mengatakan bahwa Yesus Kristus lebih agung karena dia telah ada lebih dahulu daripada Yohanes. Yesus bukanlah murid Yohanes, dia adalah raja yang disembah oleh Yohanes. Yesus bukanlah pengikut yang akan dibaptis, tetapi dia adalah pemimpin yang rela dibaptis menjadi sama dengan umatnya. Maka Yohanes pun menyatakan bahwa Yesus Kristus telah ada sebelum dia. Kristus lebih utama, lebih dahulu daripada Yohanes. Karena Kristus sejak pada mulanya
telah bersama-sama dengan Bapa di surga dan menciptakan segala sesuatu bersama dengan Bapa di surga. Inilah yang orang banyak tidak lihat. Yohanes berseru dengan nyaring agar tidak seorang pun gagal mendengarkan dia. Semua harus tahu betapa mulianya Kristus itu. Dia telah ada sebelum Yohanes. Dia telah ada sejak kapan? Kalau begitu, Yohanes sedang berbicara tentang Kristus yang sejak semula bersama dengan Bapa di surga. Yohanes memiliki pengertian tentang Kristus yang benar-benar melampaui siapapun pada waktu itu. Dari manakah dia bisa mengetahui hal itu? Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus memuliakan Kristus. Dan siapapun yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan memiliki pengertian tentang keagungan Kristus yang sebenarnya. Dunia itu gagal melihat kemuliaan Kristus, tetapi Roh Kudus akan mencelikkan hati manusia untuk kemuliaan Dia. Yohanes mengerti bahwa Yesus Kristus dari kekal sampai kekal berada bersama dengan Bapa, dimuliakan bersama dengan Bapa. Yohanes melanjutkan seruannya dengan mengatakan bahwa dia pun tidak dapat mengenali Kristus jika bukan karena tanda yang diberikan oleh Bapa di surga. Tanda apakah itu? Kita lihat di ayat 33 mengatakan bahwa tanda itu adalah Roh Kudus. Yohanes Pembaptis dipenuhi oleh Roh Kudus sejak dari dalam kandungan. Gereja Tuhan memerlukan orang-orang seperti Yohanes Pembaptis dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah yang diperoleh seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Salah satunya adalah kemampuan melihat siapa Kristus yang sebenarnya. Kemampuan melihat betapa mulianya Dia. Hal lain adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menyadari pekerjaan akan Roh Kudus yang sudah dinyatakan kepadanya. Mengapa begitu banyak gereja gagal melihat Tuhan sedang bekerja? Karena tidak ada Roh Kudus memimpin gereja itu. Sehingga dia tidak bisa melihat bahwa Roh Kudus sedang bekerja. Mengapa gereja gagal melihat Tuhan sedang bekerja? Karena gagal membedakan mana pekerjaan Roh Kudus dan mana pekerjaan setan yang memalsukan pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara, marilah kita bertobat dan kembali dipimpin oleh Roh Kudus. Lihat Yohanes Pembaptis. Dia tahu Yesus Kristuslah Sang Juru Selamat. Yohanes Pembaptis bukan pemimpin buta. Pemimpin buta adalah pemimpin yang melihat seperti dunia melihat dan tidak tahu sama sekali bagaimana Allah melihat. Tetapi Yohanes tidak seperti itu. Dia melihat sesuai dengan apa yang Roh nyatakan kepada dia. Dia bukanlah orang dunia. Dia adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja memakai dia untuk memperkenalkan Kristus kepada semua orang. Sehingga semua orang yang mendengarkan ajarannya juga dipenuhi oleh Roh Kudus dan melihat kemuliaan yang sama dengan yang dilihat oleh Yohanes pada Kristus. Saudara-saudara, marilah kita dengan rendah hati berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, janganlah biarkan kami hidup di dalam kekosongan. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhilah kami sehingga kami tidak bisa ditahan oleh siapapun untuk memuliakan Tuhan kami. Penuhi kami untuk mengabarkan Kristus, menggambarkan Kristus dan kemuliaannya agar terlihat oleh dunia ini. Dunia begitu buta, ya Tuhan, dan kami hanyalah orang yang lesu dan bodoh. Bagaimanakah dunia ini bisa mempunyai harapan untuk melihat Kristus melalui kami? Jangan biarkan kami terus lesu dan bodoh ya Tuhan. Biarkanlah hikmat-Mu untuk menyambut kebodohan kami. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk menyembuhkan kelesuhan kami. Berikanlah penyertaan-Mu ya Tuhan sehingga dunia dapat melihat kemuliaan Kristus melalui kami yang dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini
Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan kami, supaya kami sungguh-sungguh selalu dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.